Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok manajemen pajak. Di sini saya ingin menyampaikan presentasi yang berjudul Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 22 atau PPh Pasal 22 yang beranggotakan yang pertama Azizi Kurniawan, yang kedua Mario J. Widianto, yang ketiga Fitria Cahyaningrum, yang keempat Mayang Sari, dan kelima saya sendiri, Rizky Irfan Maulana. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam suatu negara, untuk menjalankan fungsinya, pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana atau modal. Modal yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya. Pajak juga merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan Pasal 22 adalah Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 berlaku sejak Agustus 2010. Ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari pajak penghasilan? Yang kedua, bagaimana dasar hukum peraturan dari pajak penghasilan? Yang ketiga, apa sajakah subjek dari pajak penghasilan? Yang keempat, berapakah tarif PPh Pasal 22? Yang kelima, bagaimana proses saat pemungutan pajak PPh Pasal 22? Dan ada tujuan juga. Yang pertama, mengetahui pengertian dari PPh Pasal 22. Yang kedua, mengetahui mengenai dasar hukum peraturan dari pajak penghasilan. Yang ketiga, mengetahui mengenai subjek pajak penghasilan. Yang keempat, mengetahui mengenai tarif PPh Pasal 22. Yang kelima, mengetahui mengenai proses pemungutan PPh Pasal 22. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario J. Widianto. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Irfan. Nah, selanjutnya pengertian pajak penghasilan Pasal 22. Pengertian pajak penghasilan Pasal 22 atau biasa disebut PPh Pasal 22 adalah penghasilan yang dikenakan pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta reimpor. Karena diperlukan pada kegiatan ekspor, impor, dan reimpor inilah pajak penghasilan tersebut dikenal PPh Pasal 22. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PPh Pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pangkal berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Selanjutnya, Badan Pemungutan PPh Pasal 22. Menteri Keuangan dapat menetapkan: pertama, bendahara pemerintah untuk memungut PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Kedua, badan-badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dan yang terakhir, wajib pajak badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-Undang PPh, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah: yang pertama adalah bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Yang kedua, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi,
barang tertentu antara lain otomotif dan semen, dan wajib pajak pada badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang ketiga, pemungutan pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah, baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah. Selanjutnya, cara mencermati objek dan tarif PPh pasal 22. Besarnya pungutan PPh pasal 22 diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor wajib pajak atau NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Yang pertama, pemungut pasal 22. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Penggunaan Anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, Bendahara Pengeluaran berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, Kuasa Penggunaan Anggaran KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Yang kelima, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan serta langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keenam, bank-bank badan usaha milik negara berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Yang ketujuh, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dan perdagangan pengumpul untuk keperluan industri atau ekspornya. Dan yang terakhir, industri atau badan usaha melakukan pembelian komoditas tambang, batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Sekian penjelasan dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, wajib pajak badan suatu perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan. Yang pertama, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri. Yang kedua, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang ketiga, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang keempat, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Yang kelima, pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya merupakan mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha, industri, dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian,
peternakan dan perikanan. Yang keenam, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Tarif PPh pasal 22. Besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, atas importir yang menggunakan angka pengenal importir atau API, yaitu 2,5% dikali nilai impor, non-API 7,5% dikali nilai impor, dan yang tidak dikuasai 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu kertas 0,1% dikali DPP, PPN atau tidak final. Semen 0,25% dikali DPP atau PPN tidak final. Baja 0,3% dikali DPP, PPN tidak final. Terakhir, otomotif 0,45% dikali DPP, PPN tidak final. 4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah pemungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Yang kelima, atas pembelian bahan baku untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sama dengan 0,25% harga pembelian tidak termasuk PPN. Yang keenam, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Yang ketujuh, atas penjualan pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar, rumah beserta tanah dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar, dan luas bangunannya lebih dari 500 meter persegi. Baik, perkenalkan, nama saya Mengsari. Saya akan menjelaskan apa saja yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama, atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kelima, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan A. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak atau bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA yang jumlahnya paling banyak sebesar 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang B. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak atau BUMN tertentu dan bank BUMN yang jumlahnya paling banyak sebesar 10 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah. Yang C. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, dan pemakaian air dan listrik. Yang D. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang-barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Kemudian yang E, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional atau dana BOS. Di sini ada proses pemungutan PPh pasal 22 saat terutang dan pembayaran. PPh pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22. Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.
PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar, dan pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu dan Bank BUMN, terutang dan dipungut pada saat pembayaran. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, dan atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor terutang dan dipungut pada saat penjualan. PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jiji Kurniawan akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Selanjutnya D. Proses pemungutan PPh pasal 22 saat penyetoran. Pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungutan PPh pasal 22 atau pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Khusus untuk pemungut pajak yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah, kewajibannya sebagai berikut. Yang pertama, wajib memberikan tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipungut setiap melakukan pemungutan. Yang kedua, wajib menyetorkan PPh yang dipungut ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan surat setoran pajak. Dan yang ketiga, wajib melaporkan hasil pemungutan dengan menggunakan surat pemberitahuan masa ke kantor pelayanan pajak paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sekian materi yang saya sampaikan dan sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di terakhir slide ada kesimpulan. Pajak penghasilan pasal 22 atau bisa disebut PPh pasal 22 adalah penghasilan yang dikenakan pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor, serta reimpor, karena diperlukan pada kegiatan ekspor impor dan reimpor. Inilah pajak penghasilan tersebut dikenal PPh pasal 22 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. PPh pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pakal berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Cukup sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.